Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-101. Pasukan besar Surakarta dan Kumpeni telah berkumpul di Mataram. Mas Ronggo dan teman-teman Jayadirja, Jayanagara, Brajadenta, Brajamusti, dan Ronodiningrat sudah menunggu kedatangan pasukan Kumpeni dengan bersembunyi di desa. Setelah musuh lewat, segera diterjang dengan 300 prajurit berkuda dengan memotong di tengah barisan musuh. Barisan musuh terputus dan tercerai-berai ditunjang kuda-kuda pasukan Mas Ronggo. Ramai pertempuran dengan dragonder dan serdadu usar. Tak sempat mereka menata barisan. Meleset dalam menembak lalu ditubruk kuda. 4 serdadu Belanda tewas lalu diputus telinganya. Lalu mereka menghindar ke belakang, kaget karena musuh ternyata banyak. Ada 1000 prajurit berkuda. Pasukan Ronggo lalu mundur perlahan. Ada 2 serdadu usar mengejar dengan berani. Segera dihadapi dan dikepung. Si usar menembak sekali meleset, lalu ditubruk dan ditangkap sudah. 2 usar ditelanjangi dan dituntun berjalan darat dan segera dibawa pergi. Tumenggung Surajenggolo terluka bagian dubur sehingga tak bisa naik kuda. Lalu digendong pembantunya. Sampai di hadapan Gubernur, Surajenggolo melapor bahwa musuh yang menghadang tekadnya sangat kuat, tak seperti orang biasanya. Gubernur menebak, itulah prajurit Mangkubumi sedang menguji bobot lawan, mengaku pasukan pengintai. Nah, besok-besok berhadapan di Mataram. Hadapilah dalam perang yang seperti kiamat, karena Mangkubumi seorang laki-laki. Berkata Surajenggolo, Tuan, celaka saya, 4 kumpeni tewas dan 2 tertangkap hidup. Menggeleng kepala Gubernur dan berkata, Tumenggung, tak jadi apa. Pasti itu Mangkubumi sendiri yang turun ke medan perang untuk melihat datangnya pasukanku. Sementara itu yang baru saja menghindar, Mas Ronggo Wirosantiko dan para bupati sampai di hadapan Pangeran Mangkunagara. Dilaporkan segala yang terjadi dalam percobaan perang di Jalan Besar. Sungguh memang gubernur sendiri yang datang dengan bermacam kesatuan prajurit. Pangeran Mangkunagara mengumumkan kepada pasukan untuk memperlebar barisan. Para bupati dibariskan seperti wayang untuk menyambut kedatangan pasukan gubernur. Sudah sepakat kalau untuk menghadang gubernur akan memakai gelar Wulan Tumanggal yang lebih lebar, yang menempati ujung kanan Mas Ronggo Wirosantiko, Tumenggung Jayadirja dan teman-teman para tumenggung dari Sukowati. Yang menempati ujung kiri Sujonopuro, Jayanagara, Suromangunjaya, dan Surodigdaya, serta segenap mantri luar. Adapun Pangeran Mangkudiningrat menempati pucuk dari ujung kiri. Penglihatan mata panjang barisan dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Ujung pasukan samar-samar tak kelihatan, hanya tampak berbusana mencolok. Prajurit Sorogeni memakai baju sangklat merah dengan kalung kain putih. Gemerlapan dilihat dari jauh. Prajurit Sorogeni, Kamangkunagaran, dan prajurit Tombak memakai busana gemerlap bersinar. Barisan Kemalun separuh keluar ke utara untuk menjemput Gubernur Hohendorp. Pangeran Mangkunagara terdengar lalu memukul tanda perang. Lalu diikuti tanda perang para tumenggung. Oprup sendiri yang menyambut kedatangan Gubernur Hohendorp dengan didampingi Pangeran Buminoto. Namun tak lama saling sapa, mereka meneruskan perjalanan ke Kemalun. Datangnya pasukan gubernur di Kemalun terus mengalir dengan bergelombang-gelombang. Gubernur yang memacu kuda sudah sampai duluan di Kemalun. Terlihat prajurit musuh berseliweran membayangi. Pangeran Buminoto sudah lama tak ikut perang, maksudnya berlagak dengan hanya diiringi 40 prajurit berkuda. Tidak berhitung kepantasan, hanya ingin pamer di hadapan gubernur. Saat itu sudah turun dari kuda tetapi masih dalam posisi
berhadapan dengan para bupati. Berkata Pangeran Buminoto, "Paman Wiradikta, baiknya kita usir itu agar menjauh. Jangan sampai mengganggu. Tuan Gubernur dan para pekerja bisa membuat pondokan kalau mereka sudah pergi." Kitumenggung Wiradikta pura-pura tak mendengar ajaan Pangeran Buminoto. Lalu tangan Buminoto memberi tanda ajaan kepada Wiradikta dan Surojenggolo. "Ayo Paman Surojenggolo," ajaknya. Pangeran segera menuju ke barisannya dan langsung naik kuda tanpa menoleh ke belakang. Tumenggung Surojenggolo oleh Rajaniti diberi isyarat kedipan mata, sehingga tak jadi ikut pergi. Semua diam saja. Pangeran sudah berada di depan pasukannya dengan memakai payung putih. Sudah menjauh dari barisan besar pasukan gubernur. Pangeran Mangkunagara yang melihat Pangeran Buminoto keluar barisan segera menyuruh 10 prajurit tombak untuk menghadangnya. Ke arah tenggara mereka bergerak. Mas Ronggo keluar mengikuti di belakang dengan membawa 10 prajurit berkuda. Tumenggung Jayadirja kemudian juga menyusul Mas Ronggo dengan membawa 7 prajurit berkuda. Barisan besar tidak bergerak, hanya melihat saja. Segera bertempur prajurit Sorogeni melawan pasukan tombak Mangkunagaran. Pangeran Buminoto tampak kewalahan, lalu menoleh ke belakang. Ternyata Surojenggolo tidak ada. Bersorak kedua pasukan memberi semangat. Semakin berkecamuk, kedua pasukan kecil itu dalam bertempur. Dari utara, Mas Ronggo menerjang banyak pembantu Pangeran Buminoto yang berjatuhan. Mereka tidak bisa melawan. Diserang beruntun, mereka kebingungan. Pangeran Buminoto diincar dengan pistol, menghindar. Lalu dibidik dengan tombak, menghindar lagi ke utara. Ketika Mas Ronggo akan melancarkan tombak, Buminoto menghindar ke timur. Jayadirja menjajal pistolnya. Pembantu pangeran tewas 9 orang. 10 orang tertangkap hidup-hidup. Payung Pangeran Buminoto terampas beserta benderanya. Pangeran lalu lari ke markas dan hanya berdiam diri saja. Kemudian pecahlah perang antara kedua pasukan. Prajurit gubernur belum sempat berganti baju dinas, kini harus mulai perang lagi. Di timur utara menggelontor pasukan musuh. Kompeni menembak tapi ditahan. Meriamnya dikeluarkan, menyala menggelegar seperti petir. Sangat ramai pertempuran, tetapi segera tersambut malam. Perang bubar, para prajurit kembali ke markas masing-masing. Pangeran Mangkunagara bermarkas di Candi, agak mundur ke timur. Pangeran Mangkunagara mengirim utusan ke Mataram memberitahu bahwa gubernur datang di Kemalon membawa puluhan ribu prajurit. Sebagai panglima andalan adalah 2 orang pangeran dari Sumenep dengan 1000 prajurit pilihan dari seberang. Sekarang sangat banyak prajuritnya seperti samudra. Ketika mereka datang, saya sudah coba menggempur. Namun pasukan mereka tangguh. Demikian isi surat Pangeran Mangkunagara kepada sang ayah. Di Kabanaran, sang raja telah menerima surat dari sang putra Pangeran Mangkunagara. Setelah selesai dibaca, surat Pangeran Mangkunagara segera dibalas. Sang raja kemudian mengumumkan kepada pasukan bahwa akan turun sendiri ke Pajaraan. Sementara itu, utusan Pangeran Mangkunagara telah kembali dengan membawa surat balasan. Surat dibaca dengan seksama. Isinya pemberitahuan bahwa sang raja akan turun ke Pajarakan. Pangeran segera memerintahkan kepada para punggawa jangan sembrono dalam berperang. Para bupati siap melaksanakan perintah untuk menyerang musuh dengan keras. Mereka akan mencegat prajurit musuh yang mengambil bahan pangan. Aku diberitahu Kiai akan turun ke Pajarakan, kata Pangeran Mangkunagara.